Saudara, pemisah, saudara TV yang berkati Tuhan, bagaimana Yusuf bisa mengatasi kesulitan hidup itu? Saya katakan di kayak bacaan ini, saya baca ke ini, bahwa Yusuf seorang yang tegar, kuat, tidak pernah menyerah dengan apa-apapun. Dia kuat, dia menghadapi kesulitan hidup itu. Yusuf kuat, tegar. Sebab itu ada sebuah lagu yang dikatakan, yang ditulis dalam suatu syair, dikatakan ini, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Saudaraku, jangan engkau menyerah seketika, tetap kuat, tegar. Yusuf menghadapi tantangan keuangannya, kesulitan hidup tentang keuangannya, dia tetap percaya, dia kuat, dia urat. Saudaraku, saya akan membuka rahasia bagaimana Yusuf seorang kuat. Di dalam kitab Kejadian yang lain ada Yusuf yang lain, di dalam kitab Kejadian ada Yusuf yang lain yang pernah dituliskan. Yusuf ini hanya sepele, dia bermimpi, dan dari mimpinya dia bernasib yang kurang baik. Dia ditegur oleh ayahnya, orang tuanya, dia dibenci saudara-saudaranya, dia dimasukkan sumur yang tak berair, dia diangkat dan dijual menjadi budak di Mesir. Yusuf mengalami nasib buruk, dia tidak baik. Manusia katakan dia tidak baik. Dia pernah jalani kehidupan itu. Dia menjadi budak. Ketika dia sudah dipercaya menjadi tuan rumah di rumah tangganya bosnya, dia pun diprediksi, dia pun diatur supaya dia jatuh. Dia dikatakan bahwa dia dijebak oleh istri dari majikannya, yaitu istri Potifar. Dia sesuatu yang dijebak, divonis dia, difitnah dia, sehingga dia harus masuk di dalam penjara lagi. Nasibnya yang tidak sesuatu yang baik rasanya, seakan-akan dia tidak baik, dia mengalami. Tetapi Yusuf ini terus mengalami masa, tapi endingnya akhirnya dia menjadi raja muda di Mesir. Ya, ketika dia bertemu dengan orang tuanya lagi, bertemu dengan saudaranya, dia katakan, aku tahu engkau mereka-reka yang jahat, Kejadian 50 ayat 20, yang jahat kepada aku, tetapi aku mereka-reka yang baik terhadap kamu. Yusuf yang baik. Saudaraku, belajar, tetap kuat, tetap tegar dalam menghadapi apapun, tetap percaya. Saya membaca suatu artikel, ya, ada anak perempuan negro yang berumur 3 tahun. Anak perempuan negro yang berumur 3 tahun. Orang tuanya saat itu sedang bercerai. Sudah tahu anak atau orang tuanya bercerai, anak itu pasti susah. Akhirnya anak ini ikut kepada ibunya. Itu ikut ibunya. Karena ibunya juga mengalami kesulitan keuangan. Ketika dia berumur 9 tahun, ibunya tetap menjadi pembantu rumah tangga. Anaknya ini dititipkan kepada saudara sepupunya laki-laki supaya dijaga. Saudara tahu, umur 9 tahun dititipkan. Saudara, anak ini diperkosa oleh saudara sepupunya. Umur 13 tahun dia hamil. Umur 14 tahun dia melahirkan anak, tapi 2 minggu kemudian anak itu meninggal. Dia mengalami, anak ini menjadi liar, tidak takut menghadapi apapun, berani menghadapi tantangan. Sebetulnya orang tuanya perempuan, dia tidak bisa mengajari. Dia telepon mantan suaminya, dia telepon untuk menjaga anaknya itu. Maka anak ini berada di tangan orang tuanya, di tangan papanya. Di tangan papanya. Papanya ini orang yang keras, tegas, disiplin, kasar lagi. Waktu umur 17 tahun,
papanya berkata kepada dia, kamu mulai saat ini, kamu tidak boleh minta uang pada papa. Kamu harus bekerja sendiri, mencari uang. Saudara, anak 17 tahun, 13 tahun dia hamil. Dia tidak, secara otodidak dia tidak sekolah. Bagaimana dia bisa bekerja di kantor? Dia tidak bisa, dia mengalami kesulitan anak itu. Anak itu akhirnya mencari pekerjaan karena kepepet, kesulitan dia mencari pekerjaan. Akhirnya dia menemukan pekerjaan sebagai seorang pembantu di studio radio kecil. Ketika ada penyiarnya tidak masuk, dia menggantikan. Akhirnya dia menjadi penyiar radio kecil itu. 19 tahun umur 19 tahun, dia menjadi presenter kecil di acara televisi. Dia ikut pindah di televisi kecil. Dia ikut menjadi presenter. Akhirnya perempuan ini sangat kuat, tegar dalam menghadapi hidupannya dia. Akhirnya perempuan ini mempunyai talk show sendiri. Beberapa tahun yang lalu ada suatu survei yang menanyakan pada penduduk di Amerika, menurut Anda siapa orang Amerika yang berpengaruh di Amerika ini? Di dalam survei ini dikatakan yang pertama, wanita yang pertama yang mengalami, yang terkenal, yang pengaruh di Amerika adalah Hillary Clinton, istri dari Bill Clinton. Dan yang kedua dikatakan orang yang dikenal dan pengaruh di kota Amerika, anak negro yang pernah umur 3 tahun itu. Anak negro ini bernama Oprah Winfrey. Saudaraku, Oprah Winfrey menjadi presenter yang terkenal talk show. Dia menjadi bayaran yang sangat hebat. Dia mengalami titik yang paling rendah, tapi karena dia kuat, tegar dalam menghadapi apapun. Oprah Winfrey, ketika di dalam talk show-nya dia mengatakan, saya pernah diangkat oleh Tuhan Yesus dari lembah kekelaman. Yesus yang memberi pengharapan, Yesus yang memberikan jalan keluar untuk saya. Di dalam talk show-nya dikatakan, saya ada seorang yang lahir baru, biarpun dia bukan aktor, dia bukan pendeta, tapi dikatakan dia calon lahir baru dan menjalani agama dengan baik. Saudaraku, hari ini ketika saudara sedang menghadapi masalah, kesulitan keuangan, kesulitan apapun, jangan takut. Percaya, saudara ada satu rahasia. Saudara tetap tegar dalam menghadapi apapun. Dalam masalah apapun, saudara harus kuat, tegar dalam apapun. Pasti ada jalan keluar. Saudara, saya percaya, air matamu Tuhan bisa merubah menjadi mata air kehidupan. Saudaraku, ratapanmu Tuhan bisa rubah menjadi tari-tarian. Batu yang selalu menghambat, batu yang sering menghadang engkau, Tuhan bisa merubah batu itu menjadi batu loncatan buat saudara. Kutuk saudara bisa diubah menjadi berkat. Percaya? Amin. Saudara, tetap kuat, tetap tegar dalam menghadapi apapun. Tetap percaya bahwa Tuhan adalah sempurna. Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kita. Sebab itu ketika saudara bertanya, mengapa saya harus begini? Mengapa saya harus, seakan-akan saya harus mengalami bertubi-tubi seperti Oprah Winfrey, seperti Yusuf. Katanya saya dibuang satu persatu. Seakan-akan saya tidak mengerti mengapa saya harus berada di tempat ini, di dalam kesulitan ini. Tapi percayalah, ketika engkau tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan, percayalah bahwa jalan Tuhan itu terbaik untuk saudara. Jalan Tuhan itu terbaik untuk saya juga. Itu baik. Dan jalan Tuhan itu sempurna adanya.
Sebab itu, yang kedua, bagaimana kita belajar ayat diajari dalam ayat kedua. Dikatakan di ayat yang kedua ini, dikatakan di ayat yang ke-13, dikatakan bahwa setelah orang Majus ini berangkat, maka Tuhan kepada Yusuf dan mimpinya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Saudaraku, yang kedua, pernyataan Tuhan itu sempurna adanya.